Shalom saudaraku, terima kasih sudah hadir kembali untuk mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Saudara, seorang hamba Tuhan apabila dia salah memahami suatu firman dan mengajarkannya kepada jemaat, maka itu akan sangat fatal. Mengapa demikian saudara? Karena firman ini adalah kebenaran. Sehingga ketika salah memaknai lalu mengajarkannya kepada orang lain, bukan saja yang terjadi adalah kesalahan, tetapi juga bisa menjadi sesuatu yang menyesatkan. Saya mau ambil contoh yaitu di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 ini firman Tuhan berkata, "Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil." Nah, ada banyak hamba Tuhan yang memaknai firman Tuhan ini dikaitkan dengan biaya hidup saudara. Ya, atau kita sebut saja dengan finansial ya, masalah keuangan. Gara-gara ada perkataan harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Maka diajarkanlah kepada jemaat, kepada orang bahwa jemaat itu sepatutnya ya mendukung setiap hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan di dalam pemberitaan firman Tuhan dalam bentuk finansial ya, dengan menggunakan kata donasi ya, menggunakan kata persembahan kasih dan lain sebagainya. Intinya saudaraku, gara-gara ada kata ini saudaraku ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Bagi saya saudara, maknai 1 Korintus 9 ayat 14 ini hanya sebatas itu. Inilah yang saya sebut sebagai suatu kesimpulan kerdil ya, pemahaman kerdil, pemahaman sempit. Kata hidup di dalam firman Tuhan itu tidak selalu harus bermakna hidup secara material saudara. Ya, saya garis bawahi, kata hidup di dalam firman Tuhan tidak selalu itu dimaknai dengan kehidupan material. Sebagai contoh di dalam Matius 4 ayat 4. Di sana Tuhan Yesus berkata, "Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Ya, manusia hidup, kata hidup juga digunakan saudaraku. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan manusia hidup bukan dari roti saja. Roti ini mewakili sesuatu yang bersifat materi. Dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Matius 4 ayat 4, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukankah kalimat firman yang keluar dari mulut Allah itu setara dengan pemberitaan Injil? Injil ini bukankah firman Allah? Maka seharusnya saudaraku, 1 Korintus 9 ayat 14 ini harus dimaknai lagi bahwa kalimat yang berkata harus hidup dari pemberitaan Injil itu juga bermakna bahwa hamba Tuhan jangan asal nyap-nyap ya. Kalian yang memberitakan firman Tuhan hidup dari firman Tuhan yang engkau beritakan itu. Jangan cuma asal nyap-nyap. Makanya banyak Tuhan yang tersesat gara-gara salah memaknai firman seperti ini. Pikirannya uang, maka hidup hamba Tuhan yang menjadi sangat, sementara jemaatnya hidupnya selayak-layaknya. Ya, dipaksakan untuk hidup layak. Tidak ada keseimbangan. Jemaatnya di dalam pergumulan, hamba Tuhannya sibuk dengan menghitung pundi-pundinya. Karena memaknai firman Tuhan yang keliru ini. Ya, hari pemberitaan Injil itu dimaknai dengan begitu sempit. Uang, jemaat kalian harus mendukung kami dengan dana supaya kami dapat terus bekerja. Tidak salah saudaraku, kalau ada jemaat yang tergerak hatinya untuk memberikan dukungan finansial kepada hamba Tuhan yang jadi ladang Tuhan. Ya, tidak salah. Tetapi yang menjadi masalah kalau firman Tuhan di dalam 1 Korintus 9 ayat 14 ini diartikan sebatas itu. Bahwa ini adalah berbicara mengenai materi. Kalau firman Tuhan di 1 Korintus 9 ayat 14 yang berkata
Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Dimaknai secara materi bahwa ini adalah terkait dengan keuangan, maka Injil itu sendiri telah dibuat menjadi materi. Ya, saudara akan memberitakan Injil sebagai sesuatu materi. Dan karena itu bersifat materi, maka saudara harus menerima imbalan dalam bentuk materi. Padahal Injil ini adalah bersifat rohani. Ya, Injil ini bersifat rohani. Sama seperti di dalam Matius 4 ayat 4, di mana Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Apakah firman yang keluar dari mulut Allah bisa kita makan? Perut kita kenyang? Kan tidak. Tetapi kita bisa terus melangsungkan kehidupan kita dengan berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Benar tidak, saudaraku? Soal bagaimana makan dan minum itu, firman Tuhan berkata, jangan engkau khawatir. Kalau dikatakan bukan jangan kita khawatir, ya, kalau dikatakan jangan kita khawatir dengan apa yang hendak kita makan dan kita pakai, ya, ini berarti Tuhan telah membuktikan untuk masalah seperti itu. Sehingga apa? Tugas kita itu adalah betul-betul memahami firman Tuhan dan berupaya menjalankan kehidupan kita sesuai dengan maksud dan tujuan dari firman Tuhan itu. Sama juga saudaraku dengan 8, ya, ayat 19 dan 20. Ini juga sama, saudaraku. Di sana dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku sertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan di Matius 28 ayat 19 ini itu mirip-mirip dengan 1 Korintus 9 ayat 14, saudaraku. Ya kan? Mereka yang memberitakan Injil kan sama, saudaraku. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ini pemberitaan Injil, saudaraku. Lalu ayat 20 dikatakan di situ, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Orang yang memberitakan Injil dikatakan oleh firman Tuhan ini akan menyertai kita yang memberitakan Injil itu. Apakah ini uang? Bagaimana bentuk penyertaan Tuhan? Apakah kita akan terus-menerus kekali dengan uang? Tidak ada, saudaraku. Di dalam firman Tuhan ini tidak disebutkan mengenai uang, hanya menyertai. Bagaimana bentuk penyertaannya kita juga nggak tahu. Tetapi Dia menyertai kita. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, dan itu akan Tuhan sediakan. Oleh karena itu, jangan kita apa-apa uang. Bagi saya, firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia ini tidak ada relevansinya dengan uang untuk kehidupan, saudaraku. Firman berbicara tentang pengampunan dosa, pertobatan, mengasihi, dan keselamatan. Itu poinnya, saudara. Jadi jangan mencari-cari firman Tuhan untuk mendukung dan kita untuk mendapatkan uang. Tidak akan saudara temukan firman Tuhan seperti itu. Di dalam Alkitab kita akan ketemukan begitu banyak cerita bagaimana orang kaya tidak dipandang sebelah mata oleh Tuhan. Ya, seorang janda miskin memberikan persembahan. Ya, semua yang ada pada dirinya diberikan dibandingkan orang kaya. Tuhan Yesus bilang, janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada para orang kaya itu. Karena janda miskin ini memberikan dari kekurangannya, sementara orang kaya itu dari kelebihannya. Begitu juga dengan seorang anak muda yang datang kepada Yesus. Disuruh kembali, jualah seluruh harta kekayaanmu, ya, bagikan kepada orang miskin, lalu kembali ikutlah aku. Tuhan tidak memandang hal-hal yang bersifat materi, karena manusia sangat membutuhkan pembentuk karakter. Ya, sifat dan karakter itu yang sedang Tuhan ingin ubah supaya layak di hadapan Bapa kita yang di sorga, sehingga kita boleh tinggal dalam kerjaan sorga. Kalau kita otaknya masih uang, cari firman Tuhan yang terkait dengan uang supaya kita seolah-olah mendapatkan legalitas untuk mendapatkan uang. Ini adalah sesuatu yang sesat, saudaraku. Saya percaya tidak ada satupun firman Tuhan yang akan mendukung niat orang untuk menjadi kaya.
Tidak akan, saudara. Kecuali engkau memutarbalikkan firman Tuhan itu menjadi seolah-olah mendukung engkau untuk menjadi kaya. Bahkan di dalam Amsal dikatakan, Tuhanlah yang menjadikan orang kaya, susah payah tidak menambahinya. Apakah ini ayat seperti mendukung kita untuk menjadi kaya? Maka kembali lagi, saudara, di dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Kata harus hidup pemberitaan Injil itu adalah bahwa saudara ketika memberitakan firman Tuhan, ketika saudara memberitakan Injil, maka saudara juga harus melakukan, jalankan kehidupan saudara sama seperti apa yang saudara ucapkan, apa yang saudara sampaikan. Jadi kalau saudara mengajarkan kepada orang tentang mengampuni, saudara juga harus hidup dengan penuh pengampunan terhadap orang yang bersalah kepadamu. Kalau saudara mengajarkan kepada orang Injil mengenai kasih, maka saudara juga harus memiliki kasih itu. Ya, bukan saudara mengajarkan kasih, mengajarkan pertobatan, mengajarkan tentang pengampunan dosa, tapi di dalam pikiranmu saudara ingin mendapatkan materi, mendapatkan tunjangan finansial. Konyol, saudaraku, konyol. Ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu artinya saudara dan si pendengar atau orang yang saudara layani sama-sama harus hidup dari Injil yang saudara beritakan itu. Kalau sok finansial, saudaraku, memang kita perlu, tetapi jangan menjadikan ayat ini sebagai dukungannya. Ya, Tuhan tahu bagaimana cara memberkati manusia. Tuhan tahu cara menyertai orang-orang yang bekerja di ladangnya. Dikatakan seperti di dalam Matius 28:20. Dan ketahuilah, ku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan 1-2 hari, saudaraku, sampai akhir zaman sertai kita. Kenapa disertai? Karena ayat 19, kita disuruh untuk menjadikan semua bangsa muridku, artinya melakukan penginjilan. Sama seperti dalam 1 Korintus 9 ayat 14. Ya. Mereka yang memberitakan Injil. Dikatakan di dalam firman Tuhan itu, 1 Korintus 9 ayat 14. Mereka yang memberitakan Injil itu, ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Artinya kita akan melakukan kehidupan kita seturut dengan apa yang kita ucapkan. Jadi kita nggak cuma pintar bicara. Apa yang kita ucapkan kepada jemaat, itu pula yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau Tuhan berkenan dengan pekerjaan kita, Tuhan tahu bagaimana mengirim orang-orang yang baik untuk memberikan kita finansial, untuk mendukung pelayanan kita. Karena memang pelayanan itu membutuhkan finansial. Seperti kami melakukan online ini, kan perlu untuk membayar biaya internet. Ya, ini uang dari mana? Ya tentu kalau ada dukungan dari orang-orang yang baik hati, itu akan sangat membantu pelayanan ini. Dan kita juga mungkin akan lebih banyak bisa berkreasi melakukan hal-hal yang lebih lagi. Tetapi sekali lagi, jangan 1 Korintus 9 ayat 14 ini dikait-kaitkan dengan masalah finansial. Ya, kalian harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Lebih bermakna kepada jangan kamu asal bicara. Ya, hidupmu harus sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Firman Tuhan yang kamu sampaikan itu yang benar, saudara. Ya, hidupmu itu harus sesuai dengan firman Tuhan yang engkau ajarkan. Itu yang benar. Ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Saudara menginjil orang, tujuan apa saudara menginjil orang? Supaya mereka beroleh keselamatan. Saudara juga harus berusaha hidup sesuai dengan firman yang saudara ajarkan itu, supaya saudara juga beroleh keselamatan. Kan begitu, saudara. Jangan orang yang menerima pemberitaan Injil mendapatkan keselamatan, saudara mendapatkan uang, saudara nggak selamat. Kan konyol, saudara. Ya, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Injil ini adalah Injil keselamatan. Orang-orang yang mendengarkan pengajaran saudara memperoleh keselamatan, saudara memperoleh uang. Mana yang lebih berharga, saudara?
Makanya saudaraku, karena salah memaknai firman Tuhan ini, sekali lagi ada banyak hamba Tuhan yang hidupnya berkelimpahan, sangat kaya saudaraku, ya, sudah kaya bertambah kaya. Sementara jemaat yang dia dilayaninya saudara, hidupnya setiap hari dalam pergumulan. Mana mau hamba Tuhan itu menengok orang-orang seperti itu, tangi rumahnya, memberikan sembako? Tidak ada saudaraku. Kalaupun ada ya sangat sedikit. Ya itulah orang-orang yang sudah hidup dalam kebenaran, kalau sampai ada hamba Tuhan yang melakukan hal demikian. Tapi secara umum, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita saksikan, bahwa hamba Tuhan itu seringkali jauh lebih kaya daripada jemaat yang dilayani. Kenapa dia? Karena jemaat menyokongnya dengan finansial. Dan hamba Tuhan itu keenakan menikmati finansial itu. Jadi harus bertobat. Kan 1 Korintus 9 ayat 14 ini sebagai dalil yang membenarkan engkau untuk menjadi kaya atau engkau menerima uang. Sorry to say, harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Kamu harus sama seperti jemaat yang kamu beritakan Injil itu. Kalau kamu beritakan kepada jemaat, kamu harus hidup dalam kebenaran, maka hamba Tuhan yang mengatakan itu juga hidup dalam kebenaran, bukan uang. Injil itu adalah keselamatan. Jemaat yang kau ajarkan menerima keselamatan, kau berpikir engkau mendapatkan uang. Jemaatmu selamat, engkau celaka. Kan begitu jadinya. Ya, semua kita, baik itu hamba Tuhan maupun jemaat, sama-sama dipelihara oleh Tuhan. Tuhan tahu bagaimana memelihara umatnya. Ya, Tuhan tahu bagaimana mencukupi setiap kebutuhan umatnya. Jadi bekerjalah dengan tulus di ladang Tuhan. Kalau engkau seorang pemberita Injil, lakukan pemberitaan Injil itu tanpa pamrih. Kau seorang pemberita firman Tuhan, lakukan pemberitaan firman Tuhan itu tanpa pamrih. Jangan saudara menjadi bingung dengan kehidupan pribadimu. Kalau tidak rela kehidupanmu menjadi pas-pasan oleh karena melakukan pekerjaan Tuhan ini, ya jangan engkau melayani. Ya, engkau jadi polisi kan bisa ketembak sama penjahat. Kalau engkau menjadi tentara kan bisa tertembak oleh musuh. Kalau takut ditembak ya jangan jadi tentara, jangan jadi polisi. Gampang kan saudaraku. Ya kalau engkau tidak mau hidup pas-pasan karena menjadi pemberitaan firman Tuhan, ya jangan melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak menjanjikan kemakmuran bagi orang yang melayaninya. Ya bahkan menderita seperti Kristus telah menderita bagi kita. Jadi demikian saudaraku, apa yang mau saya bagikan kepada saudara terkait 1 9 ayat 14. Kiranya firman Tuhan ini memberkati saudara, dan kita jumpa lagi pada pemberitaan firman Tuhan lainnya. Haleluya.